Selamat pagi Mas Adel, Mbak Adel, Mas Hafiz. Pagi, Pak. Di pertemuan kali ini tentang sewa. Akuntansinya itu dibagi dua. Pencatatan yang pertama, pencatatan dari sisi penyewa atau leasing. Ada juga pencatatan menurut si pemilik aset sewaan atau si lessor. Untuk bagian pertama ini, pertemuan kali ini khusus untuk akuntansi yang leasing, dari sisi penyewa. Dari sisi penyewa pencatatannya seperti apa? Nanti pertemuan berikutnya dari sisi pemilik aset yang disewakan atau nama lainnya lessor. Metodenya di sini ada dua nih, ada metode sewa pembiayaan dan ilustrasi keduanya nanti sewa yang ketiga maksudnya sewa operasi. Untuk 1 dan 2 ini sewa pembiayaan. Namun bedanya di sini kalau yang ilustrasi pertama sewa pembiayaan, pembayaran dilakukan di awal tahun atau annuity due. Yang kedua sewa pembiayaan dengan ordinary annuity, pembayaran sewa di setiap akhir tahun. Di sini perbedaannya nanti, karena ini dilakukan di awal tahun, di awal yang pertama, yang terjadinya ini, belum ada pembayaran. Baru di awal tahun berikutnya, di 2019 baru muncul, bedanya sama yang ilustrasi kedua, ini nanti dia di akhir tahun, maka tanggal 31 Desember. 1 ini menuju 1 Januari bukan transaksinya, pembayarannya di akhir tahun itu ordinary annuity. Kita mulai di ilustrasi yang pertama. Istilah yang sering digunakan nanti ada penyewa, leasing, dan pemilik aset sewaan lessor. Pada tanggal 1 Januari 2018, PT Primadona menandatangani perjanjian sewa mesin pabrik dengan PT Belladonna sebagai lessornya. Jadi pemilik asetnya tuh si Belladonna, pemilik mesin sewa, mesin pabrik, Primadona si leasingnya. Akuntansi untuk leasing berarti kita mencatat si Primadona. Isi perjanjian di sewa tersebut, yang pertama jangka waktunya 5 tahun. Dan ini di state sama dia tidak boleh dibatalkan. Pembayaran sewanya 599.540 setiap tahun. Nilai wajar mesin yang disewa 2,5 juta, taksiran umurnya 5 tahun, namun tanpa nilai residu, maka di sini tulis 0. PT Primadona membayar seluruh biaya eksekusi kepada pihak ketiga kecuali untuk PBB 50.000 per tahun dan dimasukkan sebagai bagian dari pembayaran tahunan kepada lessor. Tidak ada persetujuan untuk memperbarui kontrak sewa sehingga pada akhir masa sewa mesin tersebut harus dikembalikan. Jadi mesin tetap menjadi milik si Belladonna. Si Primadona hanya menyewa mesin tersebut. Di sini karena sewa pembiayaan, mesin tersebut nanti dicatat pada neraca, laporan bersih keuangan, dan segala resiko terkait kepemilikannya karena sudah catat di neraca itu menjadi tanggungan si Primadona. Jadi sini keterangannya di sewa pembiayaan, aset yang disewa nanti dicatat di neraca. Beda dengan sewa operasi, kalau sewa operasi asetnya tidak dicatat di neracanya. Ada plus minusnya kalau sewa pembiayaan nanti risiko atas pemilikan aset ditanggung, misalnya di perjalanan mesinnya rusak, itu berarti tanggungan si lessee, si PT Primadona, karena dia menggunakan metode sewa pembiayaan. Beda dengan sewa operasi ini. Kalau ada kerusakan masih tanggungan si pemiliknya, si lessor. Kita bisa klaim, mesinnya rusak nih, seperti itu ya. Kembali ke ilustrasi pertama tadi, ada beberapa tingkat bunga untuk menghitung persen value-nya. Ada yang 11% per tahun dan Primadona mendepresiasi mesin tersebut dengan metode garis lurus. Jadi namanya aset tetap harus ada depresiasinya nanti karena sudah dicatat di neraca, metode sewa pembiayaan.
PT Belladonna menentukan pembayaran sewa tahunan dasar tingkat pengembalian rate-nya 10% dan ini diberitahukan kepada penyewa. Jadi dikasih tahu kepada penyewa nih rate-nya segini. Langsung kita bisa ngitung present value nilai saat ini di masa yang akan datangnya dengan perhitungan sebagai berikut: suku bunga 10%, periodenya 5 tahun, pembayaran setorannya 599 ini menurut informasi soal. Present value-nya kita bisa ngitung dengan Excel seperti berikut nih. Sama dengan PV dikurung kita komponennya kita masukkan nih 10%, 5 dan 599. Ini dikasih tanda minus menandakan pembayarannya. Ini tadinya tidak bulat penuh 227. Namun kita bulatkan 2,5 ya. Sesuai nilai wajar dari soal. Setelah present value-nya ketemu, kita masukkan tabel amortisasi sewanya. Yang pertama kolomnya adalah tanggal pelunasan. Ini tanggalnya kita bikin tanggal 1 karena dia menggunakan annuity due. Sewa pembiayaan annuity due dengan keterangannya sewa dibayarkan di awal tahun. Jadi awal tahun itu tanggal 1. 1 Januari 2018 ini transaksi awal. Di sini dia tidak bayar karena 1 tahun berikutnya baru mulai 190. Hitung-hitungannya adalah 202,5 ini ambil dari sini. Nilai present value yang diinginkan dari soal. Jumlah pelunasannya adalah beban PBB dengan pelunasan sewa. PBB-nya yang seperti ada di soal tadi 50.000 per tahun. Pelunasan sewanya 599.540. Ini informasi dari soal, kita masukkan ke tabel saja. Sehingga penurunan utang sewanya nanti adalah setelah diperhitungkan pengurangan bunganya. Update saldo sewanya menjadi 1,9 karena 2,5 sudah berkurang 599.000. Demikian seterusnya sampai kita menemukan di akhir tahun kelima sesuai informasi soal 5 tahun. Ini nanti akhirnya akan jadi 0. Tentu ini tidak akan langsung menjadi 0 karena membutuhkan sebagai adjustment pembulatan di sini. Tadinya ini nggak sampai 0. Namun untuk kepentingan pencatatan ini kita tambahkan di sini selisihnya 2 jadikan 0. Setelah ini kita sudah pastikan habis di akhir tahun periodenya 5 tahun kelima. Lanjut kita bisa menjurnal nih di tiap tahunnya. Contoh di sini di 1 Januari 2018 jurnalnya adalah ketika mencatat kontrak sewa, debit mesin sewa, berarti kita sudah mengakui sewa itu mencatat mesinnya itu di neraca, di debit, di aset bertambah, dan mengakui utangnya di kredit, karena kan kredit bertambah di sisi utangnya kredit ya 2,5. Selanjutnya ketika pembayarannya itu di tanggal 1 Januari utang sewa 599 ini kita ambil dari tabel. Pajak properti atau PBB-nya 50, ini ambil dari tabel semua. Kasnya juga ambil dari tabel. Dapat disimpulkan bahwa setiap pembayaran sewa yang 649 ada 3 elemen yang bisa terpenuhi. Kita lihat di tonton berikutnya nih, ada 3 elemen di sini. PBB-nya, bahan bunga, dan pelunasannya gitu ya. Selanjutnya di akhir tahun 2018, di akhir tutup buku, ada perlu jurnal penyesuaian terkait beban penyusutannya. Karena mesin sudah dicatat di neraca, di aset, maka kita harus mencatat penyusutannya juga. Dengan jurnal seperti jurnal penyusutan biasa, beban depresiasi pada akumulasi depresiasi. Ditambahkan nama asetnya di belakangnya supaya lebih terpisah, terklasifikasi gitu ya. Beban depresiasi mesin sewa menjadi 500.000 tiap tahun dengan perhitungan berikut. Ya. Harga wajarnya dibagi dengan umurnya, dikurang nilai residu. Di sini residunya nggak ada nih, 0. Sehingga per tahunnya itu nanti 500.000. Selanjutnya, bagaimana cara
penyajian di neracanya, contohnya seperti berikut. Karena liabilitas sewa ini jangka panjang, masuknya ke akun liabilitas jangka panjang. Akunnya utang sewa pembiayaan, nilainya adalah 1.900.460. Ini di sini. Penyajian di neracanya nanti saldonya ini muncul di neraca. Karena neraca kan bicara tentang saldo. Untuk 19.149, 20.1040, dan 2021 sampai 2022-nya menjadi 0. Di neraca sudah 0. Untuk tahun-tahun berikutnya, jurnalnya juga sama di setiap tanggalnya untuk tahun berikutnya. Jadi 31 Desember 2018, nanti 31 Desember 2019, sampai 31 Desember 2022. Polanya sama. Pencatatannya, saya sudah tampilkan di sampingnya nih. Nanti begini pola pencatatannya. 2018 ini hanya sekali ini pengakuan kontrak sewa 2,5 di tahun 2018. Ini jurnal terkait yang dari tabel amortisasi. Polanya sama, akunnya nih hanya berkali-kali, sebanyak 5 kali sesuai tahunnya. Nih ya, ini ada linknya nih dari tabel yang tadi amortisasi. Bebannya juga demikian, disajikan 5 tahun karena asetnya dimiliki 5 tahun. Demikian akumulasinya. Cara pengecekannya, apakah transaksi ini sudah sesuai dan habis sampai di akhir tahun kelima, ini bisa dicek melalui akun T, buku besar sederhana, T-account, akun-akunnya mesin sewa, sewa pembiayaan, akumulasi depresiasi, utang sewa, sewa pembiayaan, dan beban bunga. Di sini sudah di-link nih, dan cara pengecekannya adalah ketika mesin sewa itu sudah di neraca 2,5 juta, dan akumulasinya selama 5 tahun, itu harusnya sudah menghabiskan angkanya, menjadikan nilai netonya 0 di neraca. Jadi mesin sewa dikurang akumulasinya menjadi 0. Kenapa ini jadi 0? Karena memang mesin sewa ini kita hanya sewa. Jadi di terakhir sewa kita tidak mencatat lagi di neraca kita. Karena bukan milik si lesi, ini adalah milik si lesor. Untuk cek utang sewanya, dari pengakuan awal 2,5, ini seharusnya nanti jadi 0. Gitu ya, logikanya utangnya nanti lama-lama habis di tahun kelima, 0. Demikian bebannya, ini 497, ngeceknya di tabelnya sini. Ini yang 497. Yang titik pengecekannya yang saya kasih kuning ini, warna kuning. Intinya mesin yang disewa ini nanti di akhir tahun ke-5 sesuai perjanjiannya itu nanti di 0, tidak dicatat lagi di neraca. Demikian utangnya juga harusnya jadi 0 karena sudah tidak kerjasama lagi. Jadi utangnya sudah nggak ada, sudah lunas. Lanjut ke ilustrasi keduanya. Ini masih sewa pembiayaan, namun di sini pembayaran di akhir tahun. Beda dengan pertama tadi yang di awal tahun. Tanggalnya menjadi 31 Desember di setiap tahunnya. Ilustrasinya seperti berikut. Di 1 Januari 2018, PT Primadona sebagai lisi menandatangani perjanjian sewa mesin pabrik dengan Belladonna si lesor. Jangka waktunya 5 tahun, masih sama. Perjanjian sewa, pembayaran sewanya ini 923, 290, nilai wajarnya 3,5 juta. Taksiran umurnya 5 tahun, residunya 0. Ada PBB yang dimasukkan sebagai bagian dari pembayaran senilai 70.000. Tidak ada persetujuan memperbarui kontrak sewa. Tingkat pengembalian incremental borrowing rate-nya 11%. Depresiasi aset yang disewa pembiayaan metode garis lurus. Jadi tiap tahun sama nanti jumlahnya. Perhitungan present value-nya suku bunga 10%, periodenya 5, pembayarannya 923, sehingga di sini kita kasih rumus present value menjadi 3499 sekian dibulatkan menjadi 3,5 juta. Sehingga sama dengan nilai wajar mesinnya.
Untuk tabelnya, ordinary annuity pembayaran sewa setiap akhir tahun di tanggal 31 Desember. Saldo awal masukkan di sini di tanggal 1 sesuai tanggal kontrak perjanjiannya, 3,5% value, masukkan jumlah pelunasan ini yang merupakan beban PBB tambah pelunasan sewa. Pelunasan sewa adalah di 923.290. Beban bunga adalah 3,5 dikali 10%, 350.000. Sehingga jumlah pelunasan adalah 3 bagian ini. Jumlah pelunasan adalah yang ini, PBB dan pelunasan sewa, 993. Saldonya menjadi update-nya berkurang menjadi 922,9 sekian. Setelah dikurangi 573 dari 3,5. Seterusnya ke bawah, tinggal ditarik aja ininya rumusnya, formulanya. Di sini tentunya ada penyesuaian lagi. Tadinya tidak bulat 3,5, tidak bulat jadi 0. Makanya di sini dipenyesuaikan menjadi sini nanti jadi 0. Ketika tabel sudah kita cek kebenarannya, lanjut ke jurnal. Sama seperti ilustrasi pertama, jurnalnya seperti berikut. Ketika kontrak sewa, mesin sewa pada utang. Di sini angkanya berbeda. Di ilustrasi kedua 3,5. Ketika pembayaran di awal pertama, utang sewa, beban bunga, pajak PBB, dan kas. Contoh 993 ini adalah komponennya pengurangan utang, beban bunga, dan beban eksekusi. Selanjutnya, pada akhir tahun 2018, harus juga jurnal penyesuaian sebagai pencatatan di akhir tahun, yaitu adalah beban depresiasi dan akumulasi depresiasi. Di sini nilainya 700.000, 3,5 dikurang residunya 0 dibagi 5, menjadi per tahunnya 700.000. Penyajian di liabilitas sewa pada laporan keuangan tiap tahunnya nanti akan seperti berikut, masuk ke kategori liabilitas jangka panjang, akunnya utang sewa pembiayaan, senilai 2926. Ini diambil dari saldo, karena neraca memang menjelaskan angka saldo. 2019 nanti sekian, 2020 1,6, sampai di 2022 tidak ada lagi pencatatan saldonya di neraca. Utangnya sudah lunas. Demikian di tahun-tahun berikutnya juga jurnalnya sama dengan pola yang sama. Juga udah saya tampilkan di Excel ini dengan pola ini selama 5 tahun. Untuk 18 hanya sekali karena ini kontrak di awal 3,5. Untuk pelunasannya ada pola akunnya, utang sewa, beban bunga, pajak PBB dan kas. Ini berulang selama 5 tahun sewa. Angkanya dari tabel. Ini dari tabel semua. Demikian beban depresiasi yang memang rutin 5 tahunan, setiap tahunnya 700.000, karena metodenya garis lurus. Untuk pengecekannya nanti ada akun T sederhana, dengan akun-akun yang terpilihnya mesin sewa, akumulasi mesin sewa, utang sewanya, dan beban bunganya. Pengecekannya masih sama, di sini nanti nilai neto aset sewa akan menjadi 0, karena memang ini seharusnya memang bukan punya aset silisi. Jadi catatan neraca ini hanya sementara, di akhir tahun kelima akan menjadi 0. Tidak muncul lagi di neraca aset mesin sewa. Utang sewanya 3,5 akan terus berkurang di posisi debit selama 5 tahun, hingga hasilnya nanti selisihnya menjadi 0. Ini tempat-tempat pengecekan dari pencatatan akuntansinya selama 5 tahun. Demikian yang metode sewa pembiayaan. Ilustrasi ketiganya masih pencatatan lisi, tapi metodenya sewa operasi. Kalau tadi sewa pembiayaan dia masuk jangka panjang, kalau operasi dia masuk ke jangka pendek. Di sini istilahnya masih sama ketika ketemu penyewa tulisi, pemilik aset adalah lessor. Ilustrasi ketiga ini dia menggunakan ilustrasi 1, datanya diambil dari yang ilustrasi 1. Namun jika dilakukan dengan sewa operasi, maka liabilitas sewa baru muncul sejalan berlalunya masa sewa atau aset digunakan. Jurnalnya nanti beban sewa pada kas. Ini seperti sewa biasa, rutin tiap tahun 649, 540. Dalam aset
dalam sewa operasi, aset sewa tidak dilaporkan di laporan posisi keuangan. Jadi nanti beda sama yang pembiayaan tadi, sini nanti dicatat di neraca seolah-olah sementara milik si lesi, penyewa. Namun kalau sewa operasi tidak ada pencatatan di aset terkait aset yang disewa tadi. Contoh di sini mesin. Yang dicatat adalah di beban sewa yang nanti masuk ke laba rugi. Dan terkait perjanjian kontrak tersebut nanti diungkap di laporan keuangan di bagian catatan atas laporan keuangan bahwa nilai dari perjanjian misalnya dalam sudah disepakati tidak dapat dibatalkan dan ini nanti harus di-state di laporan keuangan di bagian catatan atas laporan keuangan. Perbandingan antara sewa pembiayaan yang pertama, ini ilustrasi pertama, dengan sewa operasi ditampilkan di tabel berikut. Di kolom pertama, tahunnya 5 tahun, beban depresiasinya 500.000, ini diambil dari ilustrasi pertama. Tabel ini memang perbandingan ilustrasi pertama dengan bagaimana sih ketika menggunakan sewa operasi. Demikian juga beban PBB-nya, beban bunganya, dan total beban. Ini dibandingkan dengan beban operasi, beban ketika sewa operasi. Karena beban sewa operasi ini seperti sewa biasa, nanti dia nilainya 5 tahunnya sama seperti ini. Nah, disinilah keputusan dari perusahaannya. Mau bagaimana nih? Kalau misalnya sewa pembiayaan, nanti di laba ruginya akan seperti begini. Fluktuatif laba ruginya, dari sisi bebannya, beban sewa pembiayaannya. Namun kalau sewa operasi, akan cenderung tetap pembebanannya tiap tahun. Tapi ketika dijumlahkan semuanya totalnya sama. Sama aja, di sini selisihnya jadi 0. Tinggal kebijakannya mana yang mau dipakai metodenya, mau sewa pembiayaan atau sewa operasi. Sewa pembiayaan, kita mencatat asetnya di neraca. Namun kalau sewa operasi, tidak. Cuma mencatat beban doang. Kalau sewa pembiayaan, resiko terkait pemilikan aset menjadi tanggung jawab si peminjam atau si lesi. Kalau operasi, risiko dari kerusakan misalnya sewa mesin tersebut itu bisa diklaim ke pemiliknya, si lesor. Jurnal catatnya nanti seperti berikut ya. Ini yang di atas nih jurnalnya 49, 649, 540 beban sewa pada kas di tiap tahun. Ini yang ini nih. Untuk pembandingan yang kedua, sewa pembiayaan dengan yang ilustrasi kedua, dibandingkan dengan bagaimana sih ketika ini sewa operasi. Contohnya ilustrasi kedua nih, ini sumbernya. Ilustrasi kedua, sheet-nya sama, beban depresiasi di kolom ini 700.000, PBB-nya 70.000, beban bunganya 350 sampai 83, total bebannya 4966. Di sini kelihatan agak sedikit mencolok nih di tahun pertama ketika sewa pembiayaan dia 1,1, namun sewa operasi hanya flat 5 tahun 993 290. Namun dari sisi total sama-sama 4,9 4,9. Di sini selisihnya juga tidak ada nih. Habis semua nih. Namun sini kebijakannya bagaimana nih? Itu kembali lagi ke kinerja perusahaan. Apakah mau sewa pembiayaan atau mau sewa operasi dengan kondisi seperti ini nih. Di tahun awal agak sedikit meningkat nih beban di laba ruginya terkait sewa pembiayaan 1,1. Namun di sini kalau operasi dia akan sama tiap tahunnya selama 5 tahun. Demikian contoh dari ilustrasi 1, 2, 3. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan.
Jika tidak ada yang tanyakan, nanti video ini nanti saya share ya. Demikian Excel-nya juga sama materi PDF, karena ini memang di Excel ini adalah adaptasi dari materi di PDF. Nanti di pertemuan kali ini kan akuntansi untuk leasing-nya, minggu depan nanti akuntansi untuk lesornya. Demikiannya, nanti sampai ketemu di Sabtu depan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nanti tinggal akses aja di e-learning ya, materi Excel-nya ini PDF, sama nanti videonya silakan ketika pengen diulang videonya. Izin live ya, selamat liburan.